berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi damai sejahtera, Allah yang menyediakan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk kembali menikmati akan hadirat-Mu melalui firman Tuhan yang hidup, yang akan memperlengkapi kami dan meneguhkan kami. Beracaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, dan berkati firman-Mu yang akan disampaikan sungguh menjadi berkat, yang membuat iman kami semakin diteguhkan, dan hati kami dihidupkan di dalam Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-1 hingga pasal 17 ayat yang ke-1 hingga ayat 10a. Kitab 1 Raja-Raja, pasal 17 ayat 1 hingga ayat 10a, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Tema khotbah pagi ini adalah Allah menyediakan. Allah menyediakan. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh adalah sebuah tindakan Allah yang menggambarkan betapa Dia sangat peduli, betapa Dia sangat setia, betapa Dia sangat memperhatikan akan kehidupan umatnya. Tindakan Allah dalam menyediakan acap kali tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tindakan Allah di dalam menyediakan sangat unik, tidak pernah sama satu orang dengan yang lain. Oleh sebab itu, tindakan Jehovah Jireh membawa setiap orang percaya untuk memberikan kekaguman mendalam kepada pribadi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita membahas atau merenungkan tentang Jehovah Jireh, Allah menyediakan, itu sebenarnya secara langsung pertama kali diucapkan oleh Abraham di dalam kisahnya. Pada saat itu Abraham dalam ketaatannya kepada Tuhan hendak mempersembahkan akan putra tunggalnya sebagai korban bakaran sesuai dengan perintah Tuhan.
Dan pada saat itu Ishak yang sedang memikul kayu bakar tanpa curiga bertanya kepada ayahnya Abraham, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Di dalam iman Abraham menjawab, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu." Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tak terduga Allah sudah menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar, menggantikan Ishak untuk korban bakaran itu. Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tatkala kita membaca kisah daripada Nabi Elia, kita melihat bahwa misi Nabi Elia pada saat itu tidaklah mudah. Ia berhadapan dengan seorang raja, bukan hanya seorang raja, tetapi seorang raja yang lalim, seorang raja yang kejahatannya sudah sangat terkenal. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 hingga ayat 33 menyebutkan demikian. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbal Raja Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia, Raja Ahab ini, membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Aserah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Kepada raja yang demikian jahat dan lalim, Ahab datang untuk menyampaikan teguran dan hukuman. Di sini dikatakan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam. Apakah dosa-dosa daripada Yerobeam? Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja ayat 12 hingga ayat 28, Bapak Ibu, kita akan melihat di sana bahwa Raja Yerobeam demi mempertahankan kerajaannya, ia membuat 2 patung anak lembu emas. Dan kemudian dia membawa 2 patung anak lembu emas itu di hadapan bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak pergi lagi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan, di mana Yerusalem ada bait Allah sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan. Raja Yerobeam menggantikan akan penyembahan kepada Allah Israel itu dengan 2 lembu yang terbuat dari emas yang dibuat oleh tangan manusia. Ini sebuah kejahatan besar, karena Allah Israel adalah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Allah yang membuat mereka pergi dan masuk ke dalam tanah Kanaan dengan tangannya yang kuasa. Dan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu telah digantikan oleh Raja Yerobeam dengan lembu buatan tangan manusia. Ini penistaan terhadap Tuhan. Dan dikatakan bahwa Raja Ahab juga hidup di dalam dosa Raja Yerobeam, bahkan melebihi daripada Raja Yerobeam. Raja Ahab mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Baal. Dia membuat mezbah Baal, bahkan membuat kuil-kuil untuk Baal. Dan puncaknya dia membuat patung Aserah di tengah-tengah umat Israel, sehingga ia dan umat Israel tidak lagi menyembah Yahweh Allah Israel itu. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa Raja Ahab mengambil istri dari Sidon, di mana ada sebuah ketetapan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak boleh menikah dengan orang yang tidak di dalam kaum Israel. Karena umat Israel adalah umat perjanjian, harus menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan dan harus beribadah kepada Tuhan. Dan karena istri-istrinya itulah yang membuat Ahab akhirnya menyembah kepada Baal.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Raja Ahab yang dihadapi oleh Nabi Elia pada saat itu. Sebuah tugas yang tidak mudah tentunya. Kita melihat bagaimana kejahatan daripada Raja Ahab. Dimulai dari ia mengambil istrinya yang bukan orang percaya, yang bukan umat pilihan Allah. Oleh sebab itu, bagi pemuda-pemudi yang pada saat ini sedang memilih, sedang mencari akan pasangan hidup, saya pesankan, berhati-hatilah dan telitilah di dalam memilih. Karena pasangan hidup hanya ada dua yang akan dia lakukan. Ia akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, atau ia akan membuat kita semakin membelakangi Tuhan dan melupakan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi sebuah peringatan keras bagi kita pemuda-pemudi yang saat ini sedang mencari dan juga memilih akan pasangan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi tema khotbah pada hari ini adalah Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita renungkan bersama tentang Allah yang menyediakan di dalam kisah daripada Nabi Elia. Kita melihat di sana ketika dia berdiri di hadapan raja. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 ayat di dalam 1 Raja-Raja ayat 17 ayat 1. Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan." Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Di hadapan raja yang lalim, di hadapan raja yang telah melupakan Tuhan, di hadapan raja yang telah membuat patung Aserah, Ahab berdiri dan berkata, "Demi Allah yang hidup." Nabi Elia memproklamirkan akan Allah yang hidup yang telah ditinggalkan oleh Ahab dan bangsa Israel. Demi Allah yang hidup, tidak ada hujan ataupun embun kecuali kukatakan. Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas hujan dan alam semesta, atas segala tumbuh-tumbuhan. Bukan patung Aserah yang dipercaya sebagai dewi kesuburan. Dewi kesuburan tidak berkuasa untuk menurunkan hujan dari langit. Dewi Aserah tidak berkuasa untuk memberikan kesuburan kepada seluruh tanaman di bumi. Yang berhak atas itu adalah Allah, Tuhan yang hidup, yang dilayani oleh Nabi Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Kata kulayani di situ sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah Allah yang hidup yang aku berdiri pada saat itu. Di dalam kerajaan, di dalam istana biasanya pegawai-pegawai raja berdiri di hadapan raja untuk menanti perintah untuk melayani raja. Nabi Elia hendak mengatakan kepada Raja Ahab bahwa aku berdiri di sini bukan untuk menanti perintahmu sang raja, tetapi demi Allah yang hidup, Allah Israel, itulah yang kulayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Elia memiliki pengenalan yang benar akan Allah yang ia percayai. Bahwa Allah yang ia percayai adalah Allah yang hidup. Maka kunci pertama untuk mengalami akan penyediaan Allah adalah melayani Allah yang hidup. Bukan melayani raja, bukan melayani kenyamanan diri, bukan melayani apa yang menjadi kenikmatan pribadi di dalam pekerjaan dan profesi kita. Tetapi melayani Allah yang hidup. Konsep yang benar tentang Allah yang hidup ini menghantarkan setiap orang percaya untuk memiliki keyakinan yang kokoh akan iman. Jikalau konsep tentang Allah yang hidup ini jelas, maka jelas juga di dalam berdiri di atas iman. Tetapi kalau konsep tentang Allah itu kabur, maka kabur juga perjalanan iman orang percaya. Maka ini sangat penting sekali.
Karena Allah itu hidup, maka ia sedang berkarya pada saat ini dan seterusnya di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena Allah itu hidup, maka ia sedang memelihara umatnya. Karena Allah hidup, maka kehidupan umatnya ada di dalam tangannya. Karena ia hidup, maka segala ketetapannya, segala rencananya, segala apa yang ia karyakan di dalam kehidupan umatnya adalah yang sempurna dan terbaik. Karena ia hidup, maka ia yang mengendalikan alam semesta termasuk COVID-19. Kita memiliki Allah yang hidup. Dan karena ia hidup, ia memiliki hari kemarin, hari ini, dan hari depan. Maka hari depan pasti ada. Yang kedua, kunci untuk mengalami penyediaan Allah di dalam kisah Nabi Elia. Tadi yang pertama adalah melayani Allah yang hidup. Dan yang kedua, menaati Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dituliskan di sana. Ketika Nabi Elia mendapat perintah Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit, firman Tuhan berkata, Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Ini indah sekali. Ia pergi melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat kehidupan Elia sungguh indah. Tidak ada interupsi kepada Tuhan. Nanti di Gunung Kerit gimana Tuhan? Nanti burung gagak itu berapa banyak dia akan membawa roti? Nanti sungai Kerit itu kering atau akan terus berair sampai hujan akan turun. Gak ada pertanyaan demikian. Firman Tuhan berkata, Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Menjadi pertanyaannya, mengapa harus burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk memelihara kehidupan Elia? Apakah di sana tidak ada lagi orang-orang yang takut akan Tuhan? Mungkin. Kalau kita melihat burung gagak itu sebenarnya adalah burung yang sangat egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi justru Allah memakai burung yang sangat egois ini untuk memelihara hidup Elia. Sekali lagi Bapak Ibu, cara Allah menyediakan itu di luar jangkauan pikiran manusia. Cara Allah menyediakan itu sangat unik. Allah menyediakan Jehovah Jireh bagi Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mencoba memposisikan diri saya di tempat Nabi Elia. Pagi ada roti dan daging, petang ada roti dan daging. Dan Elia menikmati akan hal itu. Dia minum dari sungai Kerit. Mungkin ada sebuah pertanyaan, mengapa sih tidak ada sambal, kecap gitu ya? Kan kalau dibikin roti itu, kalau ada daging, dikasih sambal, saus gitu kan jadi hamburger ya. Itu kan nikmat. Gak ada pertanyaan demikian dari Nabi Elia. Dia juga gak bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau aku pergi ke sungai Kerit itu aku naik apa? Naik keledai, naik kuda, naik unta atau jalan kaki? Kalau jalan kaki aku gak mau Tuhan. Ada kendaraan gak di sana? Gak ada. Dan dikatakan di situ, ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata sungai Kerit itu pun menjadi kering. Dan pada saat itu Elia pasti kesulitan untuk mendapatkan air minum. Mengapa Allah membiarkan akan sungai Kerit itu menjadi kering? Tidakkah itu satu-satunya harapan bagi Elia untuk dapat minum? Karena memang di seluruh daratan pada saat itu gak ada air, terjadi kekeringan. Allah mau supaya Elia tidak bersandar kepada sungai Kerit.
Dan Allah mau membawa Elia untuk melihat sebuah pemeliharaan Allah yang menakjubkan melalui seorang janda. Ini luar biasa. Benar janda Tuhan. Nggak ada lagi pejabat di Sidon itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Sidon itu adalah kampung atau negara di mana Izebel berasal. Itu negara yang berbahaya sebenarnya. Tapi Tuhan suruh di sana. Kepada siapa? Seorang janda. Kalau seorang janda di Israel itu sangat miskin. Apalagi di tengah-tengah kekeringan yang sedang terjadi. Janda itu berarti sudah sangat-sangat miskin. Dan itu benar. Ketika Elia datang berjumpa dengan janda itu, janda punya apa? Segenggam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Makanan terakhir. Nggak ada pejabat, nggak ada pengusaha di dalam situ. Kenapa harus seorang janda? Sekali lagi Bapak Ibu, unik cara kerja Allah yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Seringkali di dalam kehidupan umat manusia, ketika berhadapan dengan sungai Kerit, maka seakan-akan langit roboh. Semua hilang, semua hancur, nggak ada lagi harapan. Tetapi bagi Tuhan, sungai Kerit itu bukanlah akhir. Kekeringan yang terjadi di sungai Kerit itu bukanlah akhir dari harapan. Tetapi ada yang Tuhan sudah siapkan melalui seorang janda miskin. Apakah pada saat ini Bapak Ibu sedang mengalami sungai kering, sungai Kerit yang kering dalam hidup ini? Permisi, saya ingin menyampaikan bahwa saya juga pernah mengalami akan sungai Kerit. Tepatnya keluarga kami. Tahun 2005 yang lalu terjadi gempa di Nias di bulan Maret. Pada saat itu kami, bapak saya baru selesai membangun rumah yang lebih layak, sehingga dia merenov dan itu baru saja selesai. Setengah dari rumah lama itu sudah dihancurkan karena merenov, jadi tinggal sedikit ruang tamu dan sedikit kamar saja yang tersisa. Bapak Ibu tahu yang terjadi, rumah itu hancur, rata dengan tanah, yang tersisa hanya rumah yang lama yang sedikit itu di depan. Tidak hanya itu terjadi bulan Maret dan pada bulan Agustus Papa meninggal. Itu benar-benar sungai Kerit yang paling dan terkering di dalam hidup kami. Pada saat itu saya baru sebulan kuliah di Jakarta. Adik-adik saya masih 3 orang sekolah. Kakak saya 2 orang masih kuliah, tidak ada yang jadi. Jadi nggak bisa memang mengandalkan. Tahun ini 15 tahun Papa telah pergi. Dan ketika kami berbincang-bincang dalam rumah tangga, dalam keluarga, melalui online, kami terkagum-kagum akan penyediaan Allah, akan penyertaan Allah di dalam kehidupan kami. Benar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia menyediakan mungkin tidak berlebih, tetapi itu cukup. Sehingga kami berdelapan, tidak ada satupun yang mati kelaparan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada di tengah-tengah kekeringan sungai Kerit yang sedang kita alami. Atau mungkin yang akan kita alami di dalam dampak COVID-19 ini. Yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemarin saya dan teman-teman beberapa orang juga berbincang-bincang dengan mantan dosen kami waktu masih kuliah, dosen entrepreneur, ya, jadi bukan hamba Tuhan. Kami berbincang-bincang, terus beberapa teman menceritakan bahwa COVID-19 ini juga berdampak bagi mereka, para hamba-hamba Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Terus mereka menceritakan berapa persen dipotong pendapatan mereka. Dan mereka sangat mengerti karena gereja juga sedang mengalami goncangan dalam ekonomi. Kemudian dosen saya ini yang
Dia orang yang hebat. Dia berkata, kalian masih mending. Saya sudah 90% dipotong. Wow. Nah, kemudian dia mengajarin kepada kami bahwa ini adalah kesempatan kita mengalami penyediaan Allah. Dan juga kesempatan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita hidup di dalam kecukupan. Mencukupkan diri dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, inilah yang terjadi dengan Nabi Elia. Pagi ada roti dan daging, sore ada roti dan daging, dan dia merasa cukup. Mentalitas daripada Nabi Elia bukanlah mentalitas yang bersungut-sungut. Mentalitas Nabi Elia bukanlah mentalitas yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Mentalitas daripada Nabi Elia adalah mentalitas yang merasa cukup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati yang merasa cukup adalah hati yang dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan akan kemurahan Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kisah Nabi Elia, kita melihat dua kunci dari pengalaman Nabi. Bagaimana ia mengalami penyediaan Allah di dalam hidupnya. Yang pertama, ia melayani Allah yang hidup. Dan yang kedua, ia menaati Allah yang hidup. Bapak Ibu mungkin ingat akan lagu Besar Setiamu Allah Bapakku. Great is thy faithfulness. Itu sebenarnya liriknya itu ditulis oleh seorang yang bernama Thomas Obadiah Chisholm dalam sebuah puisi. Ketika ditanya mengapa Thomas menuliskan akan lirik yang begitu bagus sehingga digubah menjadi sebuah lagu him yang terus dinyanyikan hingga pada saat ini. Thomas berkata, penghasilanku tidaklah besar setiap waktu karena gangguan kesehatan yang kualami dari tahun-tahun awal sampai sekarang. Namun aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tak pernah gagal dari Allah yang menggenapi janjinya. Dan bahwa dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Allah yang hidup adalah Jehovah Jireh. Allah yang layak untuk dipercaya dalam segala musim apapun di hidup kita. John Piper juga berkata demikian. Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, dan ia duduk di atas tahta. Ia memegang kendali. Tatkala tahta adalah haknya untuk memerintah dunia. Kita tidak memberi Allah otoritas atas hidup kita. Ia memilikinya. Tidak peduli kita menyukainya atau tidak. Alangkah benar-benar bodohnya untuk bertindak seolah-olah seolah-olah kita juga memiliki hak untuk meragukan Allah. Allah layak untuk dipercaya. Jangan pernah meragukan Allah. Segala apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, anak-anak Tuhan, disediakannya. Tidak hanya apa yang dibutuhkan secara materi, tetapi sesungguhnya sebelum dunia ini diciptakan, sebelum kita lahir di dalam dunia ini, Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kita terus setia kepada Allah yang hidup dan menaati Dia sampai akhir hidup kita. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Selamat mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam waktu hening.